Halo sahabat satu hobi, jumpa lagi ya di channel saya, channel Hobi Bonsai Bali. Dan di video kali ini saya ingin memperlihatkan satu buah cangkokan asam Jawa ya, yang kebetulan ini saya cangkok sudah lama sekali, kira-kira sudah hampir 4 bulan ya. Dan dulu ini pohonnya lumayan tinggi ya, dan saya perhatikan juga bentuknya kurang bagus ya, dan kurang bagus karena lurus. Jadi saya pendekkan saja seperti ini ya, saya potong di bagian ini. Dan untuk sekarang kira-kira dari atas pot ya, atas cangkokan ini kira-kira tingginya cuman sejengkal saja. Dan ini saya potong kira-kira sudah lebih dari 1 bulan, dan sekarang sudah mulai tumbuh percabangan baru. Karena sebelumnya ini pada saat dia masih tinggi, percabangannya semua di bagian atas. Jadi setelah saya perhatikan lama dan ternyata tidak bagus, jadi saya pendekkan saja seperti ini. Dan sekarang syukurnya sudah mulai tumbuh ya, banyak sekali percabangan seperti ini. Dan untuk akar tadi juga saya sempat cek, akarnya sudah lumayan besar-besar ya. Di bagian ini akarnya sudah lumayan besar dan lumayan banyak saya rasa di dalam. Dan di bagian ini juga, nah ini dia di ujung jari saya ya, akarnya juga sudah cukup besar. Dan nanti rencananya tinggal kita menunggu mungkin 1 atau 2 bulan lagi ya, agar perantingannya juga lebih lebih panjang lagi dan lebih subur lagi. Dan setelah itu kita baru akan lakukan pengambilan atau pemotongan. Dan nanti saya harapkan bahan ini bisa menjadi bahan bonsai yang bagus ya, karena terus terang saja untuk asam sendiri proses untuk membuat hidupnya sangat agak gimana ya, susah sekali saya rasa. Kalau sudah hidup ya kita dengan gampang sekali bisa memakai atau membuat bahan ini untuk bahan bonsai. Dan saya rasa satu-satunya cara untuk mendapat bahan bonsai untuk asam Jawa ini ya, selain dengan biji, kita bisa lakukan dengan cara cangkok seperti ini. Dan tentunya dengan cara semai biji itu membutuhkan waktu yang lumayan lama ya, karena proses penyuburannya juga memerlukan waktu yang tidak sebentar. Tetapi dengan cangkok ya kita bisa mendapatkan bahan yang besar sesuai dengan keinginan kita ya. Cuman perlu kesabaran yang lumayan lama juga, dalam arti untuk membuat atau menunggu sistem perakarannya agar lebih matang lagi, dan dalam arti siap untuk hidup mandiri ya. Karena kalau kita kurang sabar, bisa saja nanti setelah kita ambil bahan bonsainya akan layu dan stres, kemungkinan akan mati juga lama-lama. Dan untuk bahan cangkokan dari asam Jawa ini sendiri memang alurnya lurus ya, lurus seperti ini. Nanti kita harapkan untuk bagian ujung atas atau top kita buat top baru ya. Mungkin dari sini bisa kita ambil. Mungkin kita bisa tunggu pertumbuhan dari cabang-cabang lain ya, dan kita bisa lihat nanti seperti apa nanti perkembangannya. Setelah itu baru bisa kita tentukan mana yang akan kita pakai untuk calon mahkota ya. Dan untuk perantingan atau percabangan sendiri, seperti yang saya bilang tadi, di sini sudah lumayan banyak ya. Tinggal kita nanti pilih-pilih pada saat cabangnya sudah benar-benar matang ya dan tua. Di sini ada beberapa. Dan untuk nanti proses tanam atau gaya ya, mungkin ini akan kita pakai dengan gaya formal ya, atau tegak. Karena mengingat bentuk batangnya ini lurus dan kurang meliuk ya, jadi kita bisa pakai untuk atau kita posisikan dengan gaya tegak lurus atau formal.
Nah, sahabat satu hobi, di bagian bawah ini ya bisa kita perhatikan di sini. Nah, yang saya tunjuk ini adalah akar ya, akar yang bisa kita lihat dari luar. Karena saya pakai untuk cangkok ini, saya pakai stoples bening seperti ini. Dan ini dia akar yang bisa kita lihat dari luar ya. Dan sudah terbukti bahwa akarnya sudah lumayan banyak tumbuh di dalam. Jadi untuk proses selanjutnya, saya rasa bahan ini atau bahan bonsai asam jawa ini ya mungkin akan segera untuk siap diambil ya, dan bisa kita pakai sebagai bahan bonsai. Dan ini lokasi dari cangkokan asam jawa ini ada di sekitar pagar ya, pagar kebun warga. Dan di sekitar sini memang lumayan banyak tumbuh anakan dari asam jawa, karena di sini juga ada indukannya yang lumayan besar. Dan seperti yang kita lihat di sini juga di sampingnya ya, tepat di samping dari cangkokan tadi ada satu lagi anakan asam jawa. Dan ini tumbuh liar begitu saja di sekitaran pagar dari tegalan warga ya. Dan ini, nah bisa kita lihat ya, itu dia ujung atau ujung pangkalnya ya, pangkal pohonnya ada di sana. Jadi sekitar sini ya lumayan banyak tumbuh ya. Nah, di sini bisa kita lihat lagi ada satu lagi ya. Nah, ini dia. Dan ini semuanya dari semai biji alami. Dan kalau kita terus telusuri pagar di seputaran sini ya, di pinggir jalan ini tepatnya. Nah, di sini kita bisa lihat lagi satu. Ini dia. Nah, ini dia, dan ukurannya memang cukup besar-besar ya. Tapi untuk seukuran ini sudah seukuran jari telunjuk ya. Kalau kita pengen dongkel dan ambil ya, ini sangat susah karena mengingat dari akar tunggang dari asam jawa itu sangat jauh tumbuh ke dalam ya, sehingga sangat susah sekali untuk kita ambil. Dan untuk bahan dongkelan sendiri, saya rasa untuk asam jawa memang agak riskan sekali. Dalam arti kebanyakan dari kita itu sangat susah sekali untuk mendapatkan bahan asam jawa dongkelan dan bisa hidup dengan bagus ya. Dan soal dengan kita cangkok ataupun semai biji, itu untuk persentase hidupnya bisa lebih tinggi lagi ketimbang kita dengan cara dongkel dan tanam langsung ya. Dan di sini bisa kita lihat lagi satu ya. Dan ini masih sama ya, posisi tumbuhnya di pagar. Dan ini ukuran batangnya lumayan besar. Ini hampir 2 jari. Ini dia. Nah, dan tumbuhnya itu jauh ke dalam ya, ke dalam tanah. Karena akar tunggangnya juga pasti sudah jauh ke dalam ya. Dan di sebelahnya ada lagi satu di sini, dan sama ini saya rasa ukuran batangnya sama ya. Nah, ini lebih kecil dari yang tadi. Ini dia batangnya ya, sekitar 1 jari ya. Dan nah, ini lagi satu, di sini lagi satu, dan ini lebih besar lagi. Dan sebentar ya. Nah, itu dia, alur batangnya bahkan lebih bagus tadi, lebih bagus lagi ya ketimbang bahan cangkokan tadi. Tapi ini karena posisinya agak jauh dari rumah ya, jadi saya lebih pilih yang tadi, yang paling dekat dengan rumah untuk saya cangkok. Dan sekali lagi saya bilang, seperti yang saya bilang tadi ya, banyak sekali di seputaran pagar sini. Ini lagi satu, dan ini ada lagi satu, dan ini bahkan tepat di pagar warga ya. Nah, itu dia, itu apa namanya, bonggolnya ada di sana. Dan kalau kita telusuri lebih jauh lagi, kita bakal menemukan lebih banyak lagi anakan asam jawa di sini.
Cuman seperti yang saya bilang tadi ya, untuk dongkelan saya rasa presentasi hidupnya lebih kecil ya ketimbang kita cangkok ataupun semai biji secara langsung di rumah. Jadi kalau saran saya mending dicangkok saja ya, untuk mendapatkan bahan yang presentasi hidupnya lebih tinggi. Nah ini dia, karena rumah saya ada di sana ya, itu rumah saya dan posisi cangkoknya ada di sini. Jadi setiap saat dan setiap waktu bisa saya cek keadaannya seperti apa. Jadi itu dia tadi ya, sedikit ulasan singkat saya mengenai bahan cangkokan dari asam jawa ya, yang saya punya. Dan kebetulan ini masih proses penyuburan dan penguatan akar ya, dan saya harapkan nanti akarnya untuk beberapa minggu lagi, mungkin sekitar 1 bulan atau 2 bulan lagi ya, akarnya bisa lebih subur lagi ya, dan mudah-mudahan segera siap untuk diambil dan digunakan sebagai bahan bonsai. Oke, jadi karena saya rasa reviewnya sudah cukup ya, jadi videonya saya akhiri dulu sampai di sini. Dan terima kasih banyak kepada seluruh sahabat bonsai dan sahabat satu hobi yang sudah menyaksikan video ini sampai berakhir. Semoga selalu bisa bermanfaat dan selalu bisa menginspirasi dan menghibur juga ya. Terima kasih banyak dan sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Salam satu hobi, salam bonsai.